Candles in the window, shadows painting the ceiling, gazing at the glow, feeling that gingerbread feeling. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Dalam rangka memeriahkan Natal 2025 ini, maka Gereja Santo Fransiskus Assisi Sukasari itu akan mengadakan suatu acara, suatu kegiatan yang meriah. Itu kegiatan namanya Symphony of Christmas. Nah, ini kami mengundang tamu kali ini adalah merupakan bagian dari Symphony of Christmas, yaitu suatu kur Laudasion. Mari kita ngobrol-ngobrol. Selamat datang Ibu Vicky. Ya. Selamat datang Pak Benny. Terima kasih sudah mengundang kami. Oke, terima kasih juga. Bu Vicky, ini Symphony of Christmas. Ya, betul. Oke, bisa cerita sedikit mengenai Symphony of Christmas? Ya, kalau dari kata simfoni sendiri itu adalah suara bersama ya. Jadi ini adalah paduan suara, isinya juga paduan suara dan ini berkenaan dengan Natal, maka Symphony of Christmas. Oke. Gitu. Ini Jadi lagu-lagu Natal. rencananya mau kapan? Rencananya akan diadakan pada 3 Januari 2026 di Ruang Mikael. Di Ruang Mikael? Iya. Oke. Nah, ini Symphony of Christmas ini semacam apa? Apakah kayak kur atau gimana nih? Ini adalah mini konser ya. Oh, mini konser. Ya. Oke. Ya, terdiri dari ya mungkin sekitar 16 penampilan gitu. Oh, 16 penampilan Dari lagu. beberapa penampil. Oke. Tadi berarti yang nyanyi ini berarti kur dari Laudasion. Kur Laudasion udah pasti. Oke. Lalu ada lagi dari Kur Cecilia Tajur. Oke. Lalu ada Solis. Oke. Dan OMK. Solis OMK. OMK juga. dua. Oh, gabungan lah ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Benny apa nih? Sebagai pelatih. Oh, sebagai dan pelatih. juga dirigen kami. Oh, dirijen. Nah, ini gimana? Mas Benny nih cerita. Pak Benny. Iya. Mas ya berarti. Mas. Bisa dikit cerita nih, Mas Benz. Ya. Sebenarnya cikal bakalnya, Oke. dulu pelatih pertama kita itu almarhum Bang Jose Gesiraja, itu udah melatih ketika kita pertama kali dibentuk. Itu sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. 18 tahun lalu. Jadi umur Laudasion ini udah 18 tahun. Oh, di mana? Tahun ini, di sini. Di Paroki Sukasari. Paroki 18 tahun. 18 tahun. Oh. Lalu kemarin mungkin sekitar bulan-bulan Mei atau bulan-bulan April saya ngelihat video lama. Oke. Ada kur dari Vox Populi di Oke. katedral. Oke. Mereka itu 18 tahun yang lalu juga persis Oh. melaksanakan konser di dalam gereja katedral. Oke. Berangkat dari situ akhirnya kita ngajak teman-teman juga dari Laudasion. Tetapi karena banyaknya lagu, mungkin kita nggak akan sanggup untuk membawakan satu konser dengan banyak lagu. Akhirnya kita mengajak beberapa kur juga dari Paroki Sukasari ini. Kebetulan Santa Cecilia Tajur dan juga OMK yang sudah berkenan untuk membantu kami di Iya. acara paroki ini. Jadi setelah melihat video konser itu, tercetuslah ide-ide itu. Jadi kita mau tribute juga sebenarnya untuk almarhum pelatih kami yang pertama ini. Jadi ada beberapa lagu yang dibawakan 18 tahun lalu yang akan kita nyanyikan pada tanggal 3 Januari nanti. Merupakan suatu penghormatan juga lah bagi pelatih yang pertama. Ya. Siapa namanya? Namanya Bang Jose Gesiraja. Bang Jose Gesiraja. Gesiraja. Ya.
Dan itu eh, awalnya kami persembahkan untuk beliau, Ya. tetapi karena memang Romodi, kita ketemu Romodi, ternyata Romodi juga akhirnya mendukung penuh acara ini, anggota dewan pun eh, banyak yang mendukung juga. Akhirnya acara ini akan dijadikan acara paroki, jadi perayaan Natal untuk paroki Santo Fransiskus Assisi ini Ya, ya. dengan salah satu kategori terbaru. Salah satu Jadi, kategori ya, terbaru. karena kita- Jadi acara ini merupakan acara pertama kali dong. Betul, setahu saya untuk di Sukasari ini acara pertama kali dengan choir konser. Waduh. Ya. Biasanya kan mungkin wilayah-wilayah mengadakan Ya, ya, acara ya. masing-masing Oke, masing-masing. dengan ada performance. Nah, sekarang kita mengadakan Symphony of Christmas ini sesuai dengan namanya. Kita akan membawa paduan suara yang akan bernyanyi dengan lagu-lagu Natal. Oh. Gitu. Jadi kalau di luaran mungkin banyak yang ngadain konser-konser Natal, tetapi kita bawa ke gereja dengan konsep yang sederhana, tidak terlalu banyak gimmick-gimmick dan lain-lain, tetapi kita bikin acara sederhana dan Symphony of Christmas inilah yang terbentuk dari kita hasil latihan kita dan juga hasil brainstorming kita di Kur Laudation ini. Oh. Gitu. Jadi awalnya kita mengajukan ke Romo, kita mau bikin acara ini Romo, kira-kira seperti apa? Dan Romo mendukung, pakai 2 jempol lah. Iya. Mendukung, Mendukung silahkan asal setelah Natal. Natal. Oh, Gitu, oke. karena Setelah tahun baru lah ya. Natal atau tahun baru, ya betul. Setelah Natal yang penting. Setelah Natal. Iya. Akhirnya terjadilah pembentukan panitia dan juga tinggal kita tunggu acara tanggal 3 lagi nanti. Tanggal 3 Januari 2026. 2026. Betul sekali. Nah, oke, tadi itu kalau lagu-lagu Natal apa istilahnya? Carol- Oh, sorry, temanya temanya adalah Carols of Hope. Carol of Hope. Iya. Jadi kenapa ada hope? Ya. Ini kan kita tahun jubileum Ya, ya. yang sebentar lagi akan ditutup ya tanggal 28. Selama setahun ini kan sudah melakukan banyak kegiatan ziarah apa ya untuk mengisi tahun jubileum ini gitulah. Makanya kita bawa kata hope di acara ini, Carols of Hope. Jadi carols itu adalah lagu-lagu Natal. Oh, Carol adalah lagu-lagu Natal. Iya. Nah, saya tahu cuman Carol gitu. Iya, kan ada yang caroling biasanya istilahnya begitu. Jadi Iya, menjadikan iya, lagu-lagu iya, iya. Natal gitu. Jadi bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi di acara ini juga intinya ke sana. Maksudnya berkesinambungan dari acara tahun jubileum. Tahun jubileum. Kan ada kemarin sempat ada Dramus, lalu ini juga adalah kelanjutannya dari itu. Nah, ini konser ini ada alat musik. Bayangan saya Ya, kayak semacam orkestra. orkestra. Oh. Hah? Gimana? Kayak gimana nih konsepnya? Jadi sebenarnya pengennya konsepnya seperti itu pengennya. mini orkestra, tetapi karena terbatas waktu dan juga kami pertama kalinya membuat iya. ini. Jadi kita memang hanya nanti kita akan memakai pianis Pianis. 1 orang dan nanti dia mungkin bergantian jadi organis juga. Jadi Oke. kita akan memakai 2 alat musik, piano dan juga organ. Tetapi untuk yang lainnya kita belum bisa menambahkan karena kita belum pernah, takutnya nanti malah kita yang ketutup sama orkestra itu. Gitu. Jadi karena yang kita bawa ini bukan orang-orang yang memang terbiasa bernyanyi untuk profesional. Jadi kita membawa teman-teman yang di Laudation yang senang pelayanan. Iya. Makanya memang kami punya keterbatasan dan kami bukan kur yang sangat luar biasa untuk mengadakan satu konser yang seperti ini sebenarnya. Tetapi kami menganggap bahwa ini tuh pelayanan kami untuk paroki Santo Fransiskus ini dalam perayaan Natal. Kami mau membuat acara yang berbeda untuk Natal tahun ini. Jadi dengan seadanya kami, dengan Seluruh kemampuan kekuatan kami, dengan kami. seluruh kekuatan, makanya kami latihan 6 bulan. Sudah Ya. 6 bulan lalu kita latihan. Waduh, hebat dong. Dan Nah, ini kira-kira berapa orang nih yang akan tampil?
30. Dari kur kami 32. 32. 32 orang. Dari kur Santa Cecilia saya sudah dapat di angka 28 orang. Dari kur OMK kurang lebih sekitar 15 sampai 20 orang. In total sekitar 100 ada. Di bawah 100 sedikit lah, Pak. Oh. Dengan penampil yang lain mungkin Iya, dengan yang solis hampir ya. 100. Waduh, 100 orang. besar ya. Ya, jadi besar. Puji Tuhan. Yang kita rencanakan Banyak loh, nggak terlalu 100 besar orang. malah jadi besar. Melibatkan cukup banyak. Iya loh, 100 orang. Nah oke, terus ada mengenai ruangan, bagaimana ruangan Mikael? Ruangan Mungkin dari kita- panitia? Ruangan panitia ini. Dari panitia nih? Ya, Ah. sebenarnya sih untuk sebuah konser tuh ya belum mencukupi untuk belum mumpuni untuk dibuat sebuah konser gitu. Jadi tapi kita mengusahakan semaksimal mungkin untuk supaya terbentuk suara yang bagus gitu ya. Maksudnya bagaimana caranya kita mengakali lah dengan apa supaya suara tuh nggak pecah gitu ya. Nggak pecah. Iya. Kemarin Dramus juga bagus itu. Ya, Bagus itu, Dramus itu. Oke, terus ada lighting juga. Lighting ada. Nanti, Oke, ya. oke. Untuk sound juga, Untuk sound. iya kami usahakan. Jadi ceritanya nanti si apa Kur Laudasion ini di panggung gitu ya, Mas betul. Ben? Betul. Jadi nanti kita sedemikian rupa kita akan membuat panggung Oke. untuk 32 orang. Maksimal ya 32 Iya. orang untuk kita perform supaya penonton pun melihat kami semua gitu. Jadi nanti mungkin ada undakan-undakan. Iya. Terus pada saat menyanyi kami akan menggelapkan semua Oh. lampu Oh. dan kita Biar akan ditembak suasananya lighting Oh. karena kita bikin seperti suasananya konser. suasana konser. Tetapi memang ruangan terbaik adalah ruangan auditorium sebenarnya untuk konser. Iya. Tetapi kami sudah berkoordinasi dengan Komsos juga, Ko Erwin. Oh ternyata memang sudah bagaimana sih caranya kok untuk mengurangi banyaknya pantulan suara. Oh akhirnya nanti Ya. kita pasang karpet, kita tutup kacanya, Kain ya. pakai kain dan lain-lain. Oh, Dan- untuk meredam lah sebagai Meredam. peredam suara ya. Iya. Ya, jadi tidak terlalu banyak pantulan suara di ruangan Mikael itu. Iya, Seperti itu. Untuk lightingnya sendiri? Untuk lighting kita nggak banyak main lampu sih Pak, tapi memang lighting itu kita fungsikan untuk para penyanyi. Iya. Jadi nanti memang Ke panggung. penonton akan disuguhkan penyanyinya saja. Penyanyi saja? keadaan yang gelap. Jadi penyanyinya itu akan kita sorot langsung dengan Oh. lampu tembak. Supaya untuk kami sebenarnya supaya kami konsentrasi lebih tinggi. Kalau misalnya lampu dinyalakan, penonton ada yang berjalan Iya. atau ada yang Oh gitu ya? gimana itu kita Oh. bisa merusak konsentrasi. Gagal Gitu. fokus nanti. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi di panggung nih, ceritanya terus ada penonton yang berdiri mau ke toilet itu mengganggu. Ya kan sekarang lebih ke arah kepo ya. Ah, gitu. ya. Ya jadi memang untuk Mau tahu mengurangi aja. kita mengurangi dengan cara seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau gelap, berarti si apa? Waktu kita Konsentrasinya. perform menyanyi, Iya. berarti nggak. Jadi nggak- fokus hanya ke dirigen misalkan. Oh. Dan kita kan nggak menjual suara aja Pak. Kita juga menjual ekspresi kita. Menjual? Menjual ekspresi Ekspresi. kita waktu bernyanyi. Oh, gitu. iya, Jadi iya. kebetulan memang kita nanti masih pakai teks karena ada 8 lagu yang kami harus nyanyikan dan banyak juga Bahasa Inggris bahasa, pula. bahasa Inggris pula. Bahasa Inggris? Iya. Bahasa Inggris juga banyak ibu-ibu yang sudah cukup umur. Iya. Mungkin tidak bisa mengingat Oke, seluruh oke. kata-katanya. Jadi kita Iya. tetap pakai teks tapi kami akan menyuguhkan yang terbaik untuk para penonton nanti. Oh. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa pakai teks. Oh, Iya. 8 lagu. 8 lagu dari kami. 8 lagu. Tapi Dari in total, Laudasion. in total Totalnya 18 ada tadi. 15 atau 16 lagu totalnya. Nanti dibawakan oleh kur dan Ada solis. solis dan kor Iya. OMK dan Cecilia Tajur. Oh. Iya. Coba contoh lagunya apa? Contohnya Silent Night udah pasti. Oke, Silent Night. Itu udah pasti. Itu. Oke, yang ini yang khasnya apa dong? Ada satu lagu yang memang Ayo Mas Ben. apa kesukaan saya gimana? Nah, itu kesukaan boleh, saya. boleh. Sebenarnya Boleh kita nggak nyanyi boleh- dong. kayaknya kalau di skill berapa ada. Tapi Ini satu skill. aja, satu aja. Ada satu lagu yang memang saya tunggu-tunggu dari dulu waktu kecil. Itu ada kalau dulu kan belum ada Netflix ya Pak ya. Oke. Belum ada Netflix. Jadi setiap Desember itu pasti lah
film ini ada. Iya, di Nah, TV-TV soundtrack ya. lagunya itu saya suka. Ketika saya konser di Parahyangan, dulu saya kuliah di Parahyangan, lagu ini dinyanyikan. Oh. Jadi saya ingat, ini lagu yang waktu saya kecil suka. Akhirnya saya bawakan juga tanggal 3 besok. Judul- Refrennya apa dong? Refrennya? Nyanyikan. Saya depannya aja, Pak. Ya. Oke, depannya. Itu lagu, nanti saya nggak usah spill ya, biar nanti penonton menebak sendiri Ya, lagunya apa oke. ya. Lagunya itu Candles in the window, shadows painting the ceiling. Segitu aja kayaknya. Oh, oke. Pasti tahu ya. Pasti tahu. Itu nanti tebak-tebakan ya nanti untuk. Karena Ya. lagu-lagu itu kan di masa-masa Natal gini sering muncul juga di sosial media. Betul. Oh. Iya. Iya, Jadi- iya, iya. Lagu Banyak pilihan yang kami suka. memang bukan lagu-lagu yang susah untuk dicerna. Ya. Jadi sebisa mungkin karena ini acara pertama, kita menyajikan lagu-lagu yang kami pilih itu yang cukup familiar untuk didengar. Ya, supaya juga penonton nggak bosan ketika mendengarkan lagu-lagunya. Oke. Iya. Ya, sukacita Natal ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, oke. Sorry, tadi belum sempat saya tanya itu. Bagaimana kesan Romo Paroki, Romo Dwi Ya. terhadap ide Symphony of Christmas ini? Romo Dwi sangat menyambut dan mendukung penuh untuk berlangsungnya acara ini. Jadi maka Romo Dwi memberikan dukungan-dukungan melalui apa yang bisa diberikan oleh paroki, misalkan ya fasilitas, dukungan, juga ya Ya, Komsos juga. komsos, lalu Ya, ya apa mungkin publikasi, gitu Publikasi, yang ya. mungkin bisa Romo bantu gitu. iya, 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 iya. Begitu. Iya, iya. Dari Mas Ben, bagaimana waktu ketemu Romo tuh? Waktu ketemu Romo, saya agak telat sebenarnya. Pas nyampe ke atas, Romo udah jempol kan. Iya. Oh, Tapi beda. akhirnya saya memang sudah fix, jadi udah jadi. memang meminta izin untuk tanggal aja sih, Iya. Pak. Jadi tanggalnya memang sebelum Desember, tapi Romo sudah tidak bisa. Akhirnya kita menegosiasikan tanggal 3, tapi dari pembicara yang sudah ada, kami cukup bukan kaget ya, tapi lebih, oh ternyata Romo mendukung Mendukung sekali acara penuh, ini. Nggak- iya. Jadi kita tuh nggak panjang lebar untuk membicarakan acara ini, dia acaranya begini, Iya. nggak banyak Pak. Tapi hanya ditanya apa yang mau kalian lakukan, ya seperti tadi memang Iya. Bu Vicky informasikan bahwa Carols of Hope ini kan pujian-pujian Natal yang akan kami sampaikan dalam mendukung masa jubileum ini. Dan akhirnya memang itu ide dari Romo Dwi, itu bagus, silakan dilaksanakan. Mau kapan ketemu sama Dewan. Jadi Romo Dwi pun mempercepat untuk pertemuan dengan Dewan memudahkan supaya ya. kami bisa berjalan. Kalau Oke. izin sudah ada, terus kemarin sempat juga ngomong, Komsos juga dilibatkan, silahkan dilibatkan. Iya. Karena untuk merekam, Komsos bisa. Beberapa peralatan Komsos bisa dipakai. Jadi fasilitas yang bisa disediakan oleh paroki, itu Romodi meng-ACC untuk dipakai. Seperti itu. Jadi kalau di luaran kan mungkin kita harus nyewa tempat, Betul. kita harus survei segala macam. Kalau di sini, silakan pakai. Iya. Hari itu langsung diputuskan, lanjutkan acaranya tanggal 3. Jadi Jadi kita sudah singkat ya ketemu udah dapat Romo lah. tuh langsung Udah dapat. langsung cepet ya. Baru ACC. kita bikin semua rundown acaranya, Pak. Jadi seperti itu. Ya sisanya kami yang mengerjakan, ya Romo memberi dukungan. Bu Vicky sebagai ketua panitia, berapa orang panitia? 8 sih panitia intinya, jadi nggak banyak dari Oh, kami. nggak banyak ya? Iya, 9 ya. 9. Iya. Biasanya apa aja yang ngurus bidang-bidang atau seksinya? Perlengkapan. Perlengkapan. Dokumentasi, Oke, publikasi. oke. Ya di luar Pendanaan. pendanaan udah pasti. Oh, pendanaan. Tapi begini, memang ada seksi dana atau apa gitu. Tapi kami semua bekerja bersama. Jadinya gitu untuk memang di awal tuh wah gimana nih kita caranya cari uang sebanyak ini gitu ya. Itu yang sempat menjadi ya tantangan untuk kami gitu ya. Tapi akhirnya bisa gitu. Ya dengan dari keluarga-keluarga kami gitu. Jadi kami juga nggak minta
ke yang biasanya menjadi donatur gitu ya, tapi ternyata keluarga-keluarga kami, teman-teman terdekat kami juga mendukung acara ini gitu. Kami tidak memaksa untuk jumlah berapa gitu, serelanya saja. Oh. Tapi akhirnya puji Tuhan terkumpul. Jadi self financing lah ya. Ya. Iya. Karena pesan Romo satu, gratis. Oh gratis. Iya. Boleh bayar. Loh, Ini gratis. gratis. Acara ini gratis. Bisa ini gratis. Loh, nanti kalau misalkan mau meludak gimana? Ada. Kami membuka tiket. Tiket. Oh, Jadi membuka supaya tiket. tidak terlalu banyak. Penonton. Maksudnya kita bisa mengcover semua tempat duduk. Kalau misalnya berdiri kan nggak mungkin ya. Nah, oke. Itu tempat duduk gimana ngaturnya? Kami membuka 450 Seat. seat. Iya. Termasuk untuk kami sebenarnya mengundang Monsinyur, Romo-Romo Ya. yang terdekat dari sini, lalu para donatur dan undangan-undangan khusus, lalu umum. Itu totalnya 450 seat. Per hari ini sudah full sebenarnya. Sudah full. Tetapi kami masih menunggu dari wilayah. Karena kami menyampaikan juga ke Ya, wilayah perlu untuk konfirmasi dari wilayah. ya, tinggal wilayah aja. Sisanya sudah full. Maksudnya udah full nih, udah ada dari wilayah apa gimana atau belum? Wilayahnya belum. Jadi kalau misalnya wilayah nanti mengembalikan kepada kami ada berapa tiket, baru kita buka lagi. Oh, maksudnya wilayah-wilayah sudah dikirimkan undangan. Ya, Mau minta berapa gitu. ya betul. Oh. Kami sudah menjatahkan juga untuk wilayah dan tinggal menunggu konfirmasi dari wilayah. Setiap wilayah dikasih berapa jatahnya? Kuotanya berapa, Mas Ben? 10. 10 orang? Iya. 10 seat? 10 seat. seat. Iya. Oh. Ya. 10 seat. Kita di sini ada berapa? Berapa Ada wilayah? 8 7 ya? 8. 8. 80 seat. 8 ke 10, 80. Sisa tinggal 70 seat lagi untuk wilayah. Yang 10 sudah ada yang konfirmasi. Tinggal 70 untuk yang wilayah. Ya. Nah, sisanya itu kan kalau misalkan 80 seat dari wilayah, sisanya Full book. Umumnya. umum. Iya. Umumnya sudah full book. Kan kita membuka pendaftaran di depan gereja. Makanya nanti kalau memang ternyata dari wilayah ada yang dikembalikan tiketnya, kami membuka kembali untuk pemesanan Pendaftarannya. tiketnya, pendaftarannya. Di depan gereja. Iya. Oh, iya. Wah, ini full book. Udah waktu diumumkan berapa kali itu? Dalam waktu berapa lama full book? Full book. Diumumkan 2 2 minggu. 2 minggu. Dalam 2 minggu udah full. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Karena minggu pertama Romo belum ikut andil untuk melakukan penegasan. Lalu Ya. minggu kemarin Romo sudah menginformasikan kepada Berita Romo-Romo yang gereja, lain untuk menegaskan. Nah, ketika saya kebetulan laudation misal jam 9, terus Romo Anto yang memimpin dan menegaskan untuk pendaftarannya. Oke. Oh, itu banyak sekali yang Banyak. mendaftar. Oh. Secara manual ataupun secara barcode. Iya. Makanya tadi baru hari ini kami sudah melihat bahwa tinggal menunggu tiket-tiket yang sudah kami tawarkan saja. Puji Tuhan, Pak. Kami Mantap luar biasa. Sukses loh. Iya. Amin. Nah, sedikit laudation lagi, balik lagi ke si Mas Ben. Jadi 18 tahun 18 ya. tahun. Pernah manggung di mana aja, pelayanan di mana aja. Pelayanan kalau nggak salah ingat dulu, Pak. Sebelum saya lupa waktu itu tahun berapa, tapi saya masih belum menikah. Saya sempat membantu Laudation ini sempat membantu pencarian dana untuk pembangunan gereja, tapi saya lupa Aula Mikael ini atau yang mana gitu. Tapi kami membantu setiap minggu kami berangkat ke beberapa gereja di Kuspan Bogor. Oh, oke. Sampai ke Cinere, Oke. terus ke Rangkas Bitung waktu itu kami selama hampir 1,5 bulan kita berjalan didukung juga sama gereja. Jadi kami tinggal berangkat, kami tinggal melakukan pencarian dana di sana. Terus kami pun sudah rutin untuk setiap tahun berkarya di tempat dan paroki lain seperti di Semplak. Nah, itu gimana maksudnya? Kami biasanya akan diundang sama paroki Semplak atau paroki lainnya kayak katedral kemarin juga ada, atau di Tonjong. Tonjong, oke. Tonjong itu diundang, kami ada jadwal kosong. Tanggal segini. Oh, gitu. Nah, kami memilih yang pas kami memang kebetulan sedang bertugas. Nah, terus untuk kalau misalkan undangan gitu ya Mas Ben, akomodasi bagaimana?
masing-masing, Pak. Masing-masing. Masing-masing. Betul. Kita, iya. Kami benar-benar pelayanan, Pak. Jadi kami pusingnya cuma nentuin aja yang ini mau berangkat sama siapa ya, gitu Iya. aja. Tapi Oh. Nebeng-nebeng. kami saling nebeng. Kalau misalnya memang kami naik motor ya kami naik motor ke sana sendiri. Oh gitu. Terakhir kemarin kami sempat isi caroling di Bintaro. Bintaro, Di Bintaro. Di Bintaro berarti Bintaro Exchange. Mall. aja dong. Kami ngisi di Iya, mallnya. di mallnya. Oh, ngisi di mall ya? Mendapatkan undangan dari Bukan di gerejanya, jadi di di IO. mall. Oh. Ya, jadi kami mengisi caroling Natal untuk acara di Di mall. mallnya itu. Oh, berarti kalau misalkan ada apa namanya, ada mall atau misalkan ada undangan dari pihak lain bisa dong dipanggil. Bisa. Bisa. Kebetulan kita kan sedang persiapan untuk konser. Oke. Jadi kami sudah mempersiapkan lagunya. Tapi kalau sebenarnya memang kita belum mempersiapkan, itu cukup lumayan lama untuk mempersiapkannya. Yang di mall ini kemarin nggak nyampe 1 bulan. Tapi kebetulan karena kita udah 6 bulan ke belakang, berarti kami bisa terima gitu. Nah, oke. Kalau misalkan Laudation hanya terbatas kepada lagu-lagu gereja atau lagu-lagu umum bisa nggak? Lagu-lagu gereja sebenarnya. Gereja sih lebih. Lagu-lagu gereja, lagu-lagu berarti kita bicara mungkin ada lagu rohani dan juga Ya. ada lagu liturgi. Ya. Hanya 2 itu aja, Pak. Oh. Hanya 2. Kecuali kita memang kadang-kadang di pernikahan. Oh, di pernikahan. Kita bisa mungkin bawain lagu lainnya. Gitu. Oke. Jadi memang kami berkonsentrasi di pelayanan di gereja, khususnya di paroki Sukasari ini. 18 tahun ini kami sudah diberikan tempat, kami sudah diberikan banyak sekali masukan-masukan, dan itu membuat kami jadi lebih loyalitas untuk pelayanan di Sukasari ini. Karena memang kita Pernah ya yang di Sempur itu loh. Itu apa ya? Yang acara sama wali Basolia. kota. Basolia. Oh, iya. Acara Basolia. Acara apa? Basolia. Itu lintas agama. Oh, Iya. Basolia apa? Badan Badan apa Sosial Lintas Agama Iya. kalau nggak salah. Oh, Dipimpin Di- sama Romo Endro waktu itu. Iya. orang mau Endro, oke. Kami diundang Tahun berapa itu? berapa tahun lalu ya? 5 tahun atau 6 tahun lalu kayaknya. Oh, oke, Udah oke. lama. Udah lama. Iya, 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 iya. Ya. Lebih loh. Lebih. 10 mungkin 10 tahunan. 10 tahun yang lalu ya? Iya. Wah, berarti udah lama. Kadang kita memang juga lupa 18 tahun itu bener apa enggak gitu. Jadi Hebat. Tapi yang merayakan pasti usia Laudation sudah 18 tahun. Iya. Hebat kan? Iya. untuk Dan merayakan kita itu. juga kalau tampil di luar, misalkan kemarin di Bintaro ya, kita Aha. membawa nama paroki juga loh. Oh gitu? Iya, karena apa? Misalkan gini, Jadi yang menghubungi adalah manajemen mall Bintaro? IO-nya ya. IO-nya IO-nya. Oh, Bintaro. IO-nya. Iya. Oke. Mm-mm. Dalam rangka, mungkin suasana Natal kali ya? Atau Iya apa? betul, suasana Natal. Jadi Oke. makanya menyanyikan lagu-lagu Natal. Hmm. Jadi misalkan penonton ya, saya kemarin dengar misalnya penonton tuh, ini dari paroki mana gitu. Oh gitu. Paroki Santo Fransiskus Assisi Bogor, gitu. Oh, oke, 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 oke. Jadi rumah kami kan di Sukasari nih, Pak. Jadi kami akan mendukung penuh acara-acara di Sukasari ini. Kemarin juga ya yang waktu 2 minggu lalu itu kita mengikuti lomba di Botani Square. Itu Oh. yang mengadakan lombanya adalah mengadakan acaranya Gereja Zebaot. Oke. Jadi lomba lagu-lagu Natal ya. Iya. Kita membawakan satu lagu Natal lalu kita menjadi pemenang pertama. Waduh, Ya, jadi- congratulations dong. Iya. Terima kasih. Waduh, hebat, Ya, hebat. di situ kan juga disebut bahwa ini Cor Laudation dari Santo Fransiskus Assisi Bogor. Oh, gitu. iya, iya. Ya, dan tanpa saya memberitahu kepada Dewan pun sampai. Iya, iya. Ini abis rekaman ini mungkin tahun depan udah ada bookingan ini buat di mall. Kalau Jadi kita tugas buat Natal tahun 2026 udah ada bookingan ini. Dengan senang hati. Ya, Iya, selama iya. kita nggak bentrok dengan tugas paroki. Iya, iya, Ya. iya, 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 iya. Waduh, keren juara 1. Berarti yang ikut siapa? Tempo hari, Bu Becky. Waktu di Botani. Kita semua yang Enggak, ini. dari Kurmana aja. Oh, dari gereja-gereja. Gereja-gereja, lain seputar Bogor juga. lah. Iya, maksudnya gereja Katoliknya sih cuma kita Kita ya, aja. cuma kita. Yang lainnya gereja Kristen, Protestan gitu. sama ada Regina Pacis juga. Oh iya, dari sekolah Regina Pacis Oh, ada 2, SMP dan SMA. Iya, iya, Iya. 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 Kalau yang Katolik hanya itu. Tapi ngomong-ngomong kalau di Sukasari kan berarti ada kur-kur yang lain nih.
Ya. Bedanya apa tuh, Mas Ben? Jadi kalau Laudasion itu kan kategorial, Pak. Oh, kategorial. Kategorial. Jadi di seksi liturgi yang membawahi seksi kur ada 2 kategori di kur-kur yang ada di Sukasari ini, yang kur wilayah, kur paroki, kur wilayah berarti 3, sama kur kategorial. Nah, kami termasuk kur kategorial. Kalau kur Oke. wilayah berarti perwakilan dari wilayah-wilayah. Dari wilayah masing-masing. Betul. Oke. Kalau kur kategorial, misalnya ada yang mau membuat kur dari paroki Sukasari pasti membuka. Silakan dibuat kurnya. Oh, gitu. Menjadi kur kategorial. Mau namanya namanya tetap misalnya nama gereja. Karena kita pun terbentuk seperti itu. Kami memiliki kerinduan untuk bernyanyi. Dan akhirnya bergabunglah satu komunitas dan kita bentuk komunitas dengan nama Laudasion 18 tahun yang lalu. Waduh. Dan kami mendaftarkan ke gereja Sukasari ini juga. Makanya kita terdaftar di sini. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman di luar yang belum pernah tergabung dan pengen membuat kur di kur paroki Sukasari ini, silahkan. Itu pasti paroki akan membuka tangan lebar untuk menerima. Karena kita pun masih kekurangan kur juga untuk tugas-tugas bulanannya. Oh, gitu. Ya, setahu saya seperti itu. Jadi kurnya bisa bertugas 1 bulan 2 kali, minimal 1 kali, tapi pasti ada yang 2 kalinya. Oh. Jadi banyak juga. Kalau kategori itu kan ada Laudasion, SDMY, SDM. MY, MW, terus kemarin yang Regina sempat Celly. podcast juga SCSF, Regina Celly, yang anak Regina kecil Celly. dan Archie, Kur OMK itu termasuk kategorial semua. Dan itu bisa dibentuk oleh siapapun sebenarnya Ya, ya, yang ya. mencintai dunia paduan suara dan pelayanan. Ya, ya. Di Laudasion sendiri juga kita terkumpul dari beberapa wilayah. Oh. Iya, jadi gabungan dari ada yang wilayah sana sini gitu. Ya, ya, ya. Nah, berarti pelatihnya sih Mas Ben dong? Iya, betul. Ya, untuk saat ini betul saya. Oh. Saya itu pelatih ketiga. Pelatih ketiga? Yang pertama memang ada almarhum Bapak Jose Gesiraja, yang keduanya ada Bapak Agus Triyono yang sekarang sudah pindah ke Jogja. Yang ketiganya baru saya. Yang lengkap, gitu. Jadi bagaimana caranya saya harus mengembangkan juga kan pelayanan kami. Kalau misalnya memang bisa kami kembangkan, kenapa enggak gitu. Dan salah satunya Symphony of Christmas ini. Iya, iya. Untuk meningkatkan kualitas, kita harus naik ke jenjang selanjutnya. Nah, lagu-lagu Natal itu lagu-lagu yang gampang untuk didengar, terus gampang untuk dihayati. Nah, tinggal saya ngajarin cara bernyanyinya seperti apa sih, supaya pelayanan kami selanjutnya bisa lebih baik lagi. Iya, iya. Gitu. Dari situlah kita akhirnya membuat Symphony of Christmas ini. Iya, iya. Berarti ini juga termasuk perjalanan lah, milestone ya? Iya, iya. Betul. Seperti itu. Kan tidak mustahil juga mungkin nanti di tempat yang lebih sip, dengan kapasitas yang lebih besar, dengan audiens yang lebih besar. Betul. Iya kan? Pakai orkestra mungkin. Pakai orkestra. Cita-citanya mungkin seperti itu ke depannya. Iya kan? Mungkin ke depan lebih banyak yang bisa berpartisipasi dari wilayah-wilayah lain. Itu masuk kerinduan kami untuk mengadakan Iya. acara berikutnya yang lebih banyak berpartisipasi. Kan bisa juga misalkan nanti di SICC disentuh. Wah. Waduh. Atau di GBH ya. Mungkin Betul. atau mungkin nanti ruang Mikael berubah menjadi Iya. ruang konser. Ruang konser. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ya Ben. Iya, 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 iya. Nah, oke, tapi kalau untuk Laudasion sendiri ada batas usia nggak sih Mas Ben? Nggak ada. Nggak ada. Yang sekarang paling muda itu di kelas 3 SMP. Ya. Paling muda kelas 3 SMP, oke. Tetapi karena memang kita berlatih di hari biasa, jadi mungkin kalau mereka ada ulangan atau yang lainnya, kami tidak memaksakan untuk mereka hadir. Tetapi yang paling muda itu 3 SMP. Yang paling tuanya itu sekitar 60-an. Ya. 60. 60 ya. Tetap semangat untuk pelayanan, kita berangkatlah pelayanan. Oh. Saya pun di Laudasion dari dulu waktu baru lulus kuliah. Waduh. Baru lulus kuliah, saya bergabung di Laudasion dengan undangan dari Pak almarhum Kayos, dan sampai saat ini.
Jadi udah berapa tahun nih Mas Ben sendiri? Saya juga lupa. Ketika saya melatih, saya lupa sudah berapa tahun. Tetapi pesan almarhum Jose Gessi Raja itu cuma satu kepada saya. Jangan sampai Laudasion ini bubar. Oh. Karena kan pasti namanya satu komunitas ada naik turun. Naik turun. Dengan jumlah penyanyi yang berkurang, kadang banyak, terus banyak juga mungkin masalah. Karena kami menganggap kami keluarga. Dan di keluarga itu pasti ada yang namanya miskomunikasi pasti. Ya, Nah, itu terjadi di kami. Kami tidak bisa memungkiri sampai hari ini pun kami masih ada perdebatan. Tapi karena kami keluarga, kami ngobrol pasti ada lah. Di semua komunitas Ya. sudah pasti ada drama. Iya kan? Pak Yos juga dulu kan melatih wilayah Banyak kur di Surken sini. juga ya. Oh. Sebelum waktu masih Surken, kur paroki itu dilatih Ya. juga sama almarhum Bang Jose. Iya, Jadi iya, mungkin iya. beberapa orang di sini ya banyak juga yang Bu Beke sendiri di Laudasion saya di Laudasion berapa tahun tuh? dari 2012. Waduh, 2012. Udah 13 tahun juga. Ya, dan anggotanya juga misalkan sempat pergi kemana nanti kembali lagi gitu. Oh gitu. Iya, Kalau untuk latihan sendiri bagaimana? latihan tetap semangat. Tetap Apanya semangat. yang gimana? Apa frekuensi seminggu sekali apa gimana? Seminggu sekali ke umumnya, tapi karena kita mau konser ini kita adakan 2 kali. Oh. Jadi Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Iya. Gitu, Hebat, Pak. hebat. Oke, itu rencananya untuk simfoni akustik berapa lama sih acara? Durasinya Hah? jam 7 malam sampai 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 Iya. malam. 2 jam. Oh. 2 jam. Ada selingan-selingan apa enggak? Ada dong, door prize. Oh, door prize. Door prize-nya ini yang kita tunggu. Ditunggu-tunggu. Iya, Door iya. prize, ada solois juga, ada gestarnya, soloisnya. Oh, Ada gestar. gestar. Oh, Ini kami masih belum membuka siapa gestarnya. Iya. oke. Saksikan saja nanti langsung. Iya. Jadi hari haknya. Iya, iya. Oh, gestarnya ternyata ada. Ada dong. Iya. Nah, terus itu 450 seat ya, hebat juga ya. Sesuai kapasitas ruangan juga ya. Ya, Keren itu 450 seat. Mantap. Semoga semua ingat Bisa dan hadir. Hadir. Dari Keuskupan juga ada dong ya. kami mengundang Monsinyur juga, Boleh. tapi memang belum ada konfirmasi dari beliau. Lalu Dari kemarin kuliah dari ada. Komsos, Konsos Keuskupan Bogor juga kami. Datang. Konsul Keuskupan Bogor. Ya. juga datang. Ya. Tinggal romo-romo Lalu ya. romo-romo yang dulu pernah berkarya di sini juga kami undang. Ya. Kalau mereka bisa. Kalau hadir mereka bisa, Dan ya. tidak berhalangan. Kan mereka juga sibuk kan. Betul. Ya karena itu juga jatuh di hari Sabtu. Betul. Misalkan yang jauh dari Rangkas misalnya, Iya. kan butuh waktu untuk kesini. Sedangkan mereka juga mungkin ada tugas di sana. Dari Rangkas Romo siapa ya? Romo Jone atau Romo Romo Garbito? Jone. Garbito ya. Iya. Banyak yang berhalangan tapi. Iya. Ya karena momennya kan Momennya pas di awal tahun. awal tahun, mereka di paroki juga sibuk, di Keuskupan Iya. juga sibuk, gitu. Nah, planningnya apa lagi nih untuk Laudasion? Planningnya sebenarnya Setelah mengisi acara Symphony of Christmas nih. planning kami sebenarnya Pak. Tapi di luar dari paroki Sukasari ini, kebetulan kemarin kami mendapatkan tamu dari panitia Pesparani. Oh itu besar itu. Nah, panitia Pesparani ini meminta bantuan kami untuk mengajak kur-kur yang ada di Sukasari untuk bisa melakukan audisi. Oh. Jadi ada beberapa kategorial Mengikuti audisi. yang mengikuti Pesparan audisi. itu berarti sekarang nasional ya? Nasional, Iya. betul. Nasional, kan? Akan diadakan di 2027 bulan Oktober. Di Jakarta. Di Manado atau saya lupa, saya ingatnya di Manado. Oke. Yang sudah mau oke kan katanya baru Manado. Oke. Gitu. Jadi planning kita selanjutnya kita belajar di Pesparani. Jadi kalau misalnya memang kita mengikuti audisi dan diterima, kita akan belajar banyak hal baru lagi. Karena saya pun tergabung dulu di Pesparani, saya banyak belajar dari pelatih yang baru saya lihat dan baru saya kenal. Dari situlah saya belajar. Jadi saya berharap
yang lain pun ikut untuk andil di Pesparani ini supaya makin banyak ilmu yang didapat dan juga makin banyak pengalaman yang didapat gitu. Meskipun akhirnya memang mungkin tidak berlanjut sampai ke Manado, tapi setidaknya banyak hal yang baru dan hal-hal yang tidak ada di sini yang kita pelajari. Jadi langkah kami selanjutnya itu untuk minimal dari Kulaudasiun ini saya akan tuntun untuk bentuk, yuk kita audisi. Ada banyak pemazmur, ada juga paduan suara wanita, paduan suara Gregorian, dan salah satu yang lagi sedang dimaksimalkan itu adalah paduan suara OMK campuran. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan mereka dulu selama ini pisah? Selama ini OMK campuran, jadi dulu itu OMK campuran itu dipegang sama Bandung. Kan kita mewakili Jawa Barat. Bogor, Bandung, dan Bekasi. Kalau nggak salah Bekasi ya. Nah itu tergabung dalam Jawa Barat dan memang sudah ada plotnya masing-masing. Nah untuk OMK katanya akan diaudisi semuanya. Jadi itu salah satu hal yang baik untuk OMK untuk pengembangan di dunia paduan suara ini dan bisa dibawa ke pelayanan di gereja. Itu yang saya harapkan sih sebenarnya, karena banyak orang yang mempunyai ilmu bagus, tinggi, tetapi banyak yang tidak pelayanan di gereja. Itu yang harus mulai dibenahi sebenarnya. Gereja itu lahan pelayanan. Dan memang kalau ketemu banyak yang jago, pastikan di gereja itu makin berkembang pelayanan dalam paduan suaranya. Nah mudah-mudahan dengan adanya 2 tahun ke depan ini, Pesparani bisa mulai berkembang lebih baik lagi dalam pelayanan dan paduan suara di gereja. Gitu. Rencananya seperti itu, Pak. Waduh, mantap bisa tembus Pesparani lah ya. Pernah ikut aja, Pak, sekali. Pernah ikut ya? Pernah ikut. Pesparani ketiga. Ini Laudasion? Enggak, saya ikut. Jadi kami masih tidak membawa Laudasion. Iya. Kita masing-masing membawa pribadi kami masing-masing. Audisi sesuai dengan apa yang kita mau ikutin. Waktu itu saya di paduan suara dewasa campuran. Tetapi kami nggak langsung dulu waktu itu di Ambon, tetapi karena kami kalah, jadi Bandung yang maju. Gitu. Jadi kami di audisi 3 kur, Bandung, Bogor, dan Bekasi, yang menang Bandung. Dan Bandung yang mewakili Jawa Barat. Mewakili Jawa Barat. Gitu. Tapi dari situ banyak belajar saya, dan saya bawa semua ke Sukasari ini. Nah, poinnya apa nih? Kalau untuk yang pelajaran dari Pesparani ini, pernah ikut audisi? Poinnya sih bisa share dong ilmunya. Saya belum pernah ikut Pesparani. Sebenarnya banyak teman baru karena itu kan dari Depok, dari Bojong, dari Tonjong juga ada, bahkan ada yang dari Sukabumi berlatih bersama-sama dengan kami. Dan pada saat itu saya bernyanyi dan saya mengambil banyak ilmu dari pelatihnya. Cara melatih itu seperti ini ya. Karena saya kan otodidak, bukan belajar. Melatih itu seperti ini, dan saya bawa apa yang saya dapat ke kur-kur yang saya pimpin di sini, di OMK, di Siliwangi 1 dan juga di Laudasion. Dan kami berharap banyak juga yang memang melakukan hal itu supaya perkembangan paduan suara itu tidak seperti itu aja. Dan makanya Symphony of Christmas ini kami bawa juga, Pak. Mudah-mudahan akan bisa beberapa tahun ke depan akan kami bisa bentuk lagi simfoni yang kedua untuk dibawakan wilayah-wilayah yang ada di Paroki Sukasari ini. Gitu. Jadi kami mempunyai beberapa step juga. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di beberapa tahun ke depan. Ya, berarti Symphony of Christmas ini merupakan awal dan pasti berkelanjutan. Ya, pasti. harus berkelanjutan. Harus membawa dampak yang positif juga. Betul. Nah, Vicky, pengalaman sebagai ketua panitia acara nih, Symphony of Christmas, apa nih? Suka dukanya apa nih? Suka dukanya nggak ada yang terlalu signifikan. Ya seperti waktu tadi saya bilang awalnya terbayang gitu, aduh dana sebanyak ini gimana ya gitu. Tapi akhirnya kan ya Tuhan menuntun. Tuhan kasih jalan. Iya, Tuhan kasih jalan. Tanpa diduga gitu ya, kadang itu membuat merinding gitu ya. Ada tantangan-tantangan yang lain ya, tapi kita diberi akal budi
untuk mengatasi kan masalah yang ada gitu. Jadi saya anggap juga ini untuk perkembangan diri, juga perkembangan kelompok kami, juga menghadapi kegiatan yang besar ini, lalu dengan segala masalah dan tantangan yang ada gitu. Berarti itu Semakin merupakan menguatkan kami gitu. refleksi pribadi juga dong, kayak Betul. begitu. Dimana kita Sangat. merasa tidak mampu, tapi Tuhan Membimbing. membimbing. Iya. Ya. Dan pasti ada harapan ya. Pasti ada harapan. Pasti. Mas Ben, bagaimana nih refleksi untuk acara Symphony of Christmas ini? Dari Symphony of Christmas ini saya sebenarnya merefleksikan banyak, tapi yang saya refleksikan adalah kegiatan yang saya lakukan khususnya pada saat melatih itu dapat menjadi satu hal yang menguatkan kami, Pak, sebagai keluarga. Karena prosesnya itu nggak hanya lurus-lurus aja. Kadang Oke. saya marah, Marah juga. Marah juga. ada juga. Tapi kadang kok sudah dilatih minggu lalu, minggu ini kenapa Lupa lagi. lupa. Jadi banyak hal yang membuat kami semakin lebih kuat. Jadi dengan kata-kata, misalnya saya marah-marah, tapi mereka menganggap bahwa saya nggak marah, malah pada ketawa-ketawa karena memang kita keluarga gitu. Jadinya kayak saya juga serba salah, tapi akhirnya saya banyak belajar. Oh, ketika dalam kondisi tertentu pelatih ataupun penyanyi yang sedang dalam mood yang tidak baik itu susah untuk dibangun, dan berarti kalau ketika kita awal mau melakukan pelatihan, berarti saya yang harus menjadi penaik mood mereka, dan akhirnya sampai saat ini kami merasakan banyak sekali berkat luar biasa. Dari 6 bulan kita latihan sampai bulan ke-5 itu kami masih belum bisa membentuk lagu dengan baik. Di bulan Desember inilah kami bisa membuat lagu itu menjadi lebih baik lagi. Itu yang memang menjadi tahap stres untuk latihan, tapi refleksi saya juga, oh ternyata memang kalau kita percaya bahwa akan semuanya lancar, kita mau sampai kapanpun, mau di ujungnya pun kita akan lancar. Gitu, Pak. Jadinya memang Pas mendekati momennya malah baru tuh. Kadang kita ada rasa pesimis juga ya waktu selama latihan tuh gitu. Karena ya masing-masing datang ke latihan itu membawa bebannya masing-masing. Setelah seharian bekerja di rumah, di kantor gitu kan. Di toko. Ya, di toko. Jadi semua datang ke situ dengan keadaan lelah. Oh iya. Malam kan, Iya, kita latihan malam. Iya. Jadi ya harap maklum kalau kadang-kadang error juga gitu. Iya. Gitu. Tapi ya semuanya happy sih dan menyambut ini untuk acara ini gitu, untuk excited lah gitu. Iya. Berarti oke, harapan apa dari ketua panitia Symphony of Christmas? Harapannya acara ini pasti berjalan lancar. Berjalan lancar. Iya. Berjalan lancar, semua bisa hadir dan bergembira bersama begitu. Dan juga untuk Laudasion sendiri ini menjadi pelajaran, juga menjadi pengalaman yang sangat berarti untuk kami, karena ini juga pertama kali ya untuk Laudasion. Iya. Semakin percaya diri, semakin bersemangat pelayanan di gereja gitu. Iya. Nah, dari Mas Ben apa nih? kalau dari saya sih harapannya semoga pada saat nanti semua kur, semua solois atau dan penampilan lain semuanya dikasih kesehatan. Yang pasti itu ya Pak ya. Lalu kelancaran. Semoga tidak ada lirik yang salah atau tidak ada juga yang fals. Sesimpel itu aja. Sebagai pelatih Ya, hasil latihan ini dibawa ke dalam pertunjukan. Lalu harapan saya yang paling tinggi adalah penonton dapat menikmati apa yang kami tampilkan. Ya. Dan dapat membawa cerita masing-masing ke rumah. Dan mengingat, mudah-mudahan bisa mengingat ini dengan lama. Misalnya tahun lalu Laudasion dan teman-teman dari wilayah dan juga OMK sempat bikin paduan suara ya. Tahun ini bikin lagi nggak konser itu? Ya. Mudah-mudahan harapan kami itu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang nanti akan dirindukan. Kapan lagi bikin gitu. Oke.
Oke, terima kasih. Ya, terima Bu kasih. Becky, terima kasih. Ya, Mas Ben. terima kasih. Oke, demikian sobat-sobat bincang-bincang kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ciao. There's a little bitty baby gonna change the world, gonna change the world, gonna change the world. There's a little bitty baby gonna change the world, gonna fill it with peace and love. Halo semua, Bapak, Ibu, dan orang muda. Jangan lupa ya, hadir di Symphony of Christmas tanggal 3 Januari 2026 jam 7 malam di Aula Santo Mikael, Paroki Santo Fransiskus Asisi Bogor. Let's sing with us. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment Sofa Podcast. See you!